Sama lah ya, untuk yang di rumah, kalau belum ada ya, baru Melinda mau itu yang di sini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya seperti ini ya. Nanti karena PTM kita itu PTM kita itu tengah-tengah ya. Jadi kalian absen 1 sampai 18 berangkat. Di minggu berikutnya absen 19 sampai 36 yang harus berangkat ke sekolah. Pembelajaran biar yang di rumah tetap ada pembelajaran, kita tetap masih menggunakan Office 365 ya, pakai tim 365. Jadi kalian nanti kalau jadwal lagi di rumah nggak berangkat, harus tetap ikut Vicon, gitu ya. Jadi nggak ketinggalan untuk pembelajaran. Walaupun yang kemarin hanya beberapa yang bisa yang ikut ya. Insya Allah kelihatan ya. Jadi saya menulis di papan tulis. Kalian yang di rumah, pas di rumah, insya Allah kelihatan dengaran. Gitu. Kemudian setiap Vicon, setiap pembelajaran matematika, kalian siapkan buku sama pulpen ya. Walaupun Vicon sudah saya dari awal pembelajaran bahwa kalian harus menyiapkan satu buku tulis untuk khusus matematika dengan dicampur dengan pelajaran yang lain gitu ya. Oke, jelas. Punya satu pulpen, walaupun nanti Vicon di rumah ataupun di rumah. Vicon harusnya di rumah. Kalian tetap menggunakan buku dan pulpen. Kalau ada yang perlu dicatat, dicatat. Kita ke materi awal. Seperti yang sudah saya share untuk materi, sudah pernah ya share untuk materi yang kemarin. Untuk hari ini kita bahas ya, kesulitan apa atau sedikit pembahasan untuk materi yang sudah saya share, vektor ya. Oke, vektor. Kalian lihat di materi yang saya share sih, kalian kan ada vektor. Kalian lihat, vektor sebenarnya gini. Kalian di fisika itu awal mulanya dari ini nih. Dari besaran. Di dalam fisika sering di fisika. Besaran itu ada dua macam. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilainya saja. Nilai. Misal nilai, maksudnya nilai itu gimana? Contohnya besaran untuk panjang, misal 5 meter. Kemudian ada lagi 5 kilogram. Ini kan punya nilainya saja, 5 meter 5 kilogram gitu, Dok. Gitu. Kemudian untuk apa? Untuk besaran vektor, itu vektor mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi ini harus mempunyai nilai dan mempunyai arah. Contohnya apa? Nih, kan ada misal sini titik A ya. Saya buat titik A, ini sini titik B. Panjangnya misal 2 meter. Saat saya berjalan dari A ke B, itu mempunyai nilai. Nilainya apa? Misal tadi 2 meter. Arahnya kemana? Arahnya dari A ke B. Jadi itu yang membedakan antara besaran skalar dan vektor. Nah, nanti pembahasan kita di sini juga. Yang namanya vektor itu mempunyai nilai atau besar atau panjang atau ya besar juga nilai. Kemudian arahnya ditunjukkan dengan anak panah. Kenapa kok mempunyai arah? Kalian berbeda. Ini. Saya berjalan dari sini.
sepanjang 2 meter, arahnya ke A, dari A ke B. Dari sini. Berbeda enggak? Ada yang berbeda enggak yang saya lakukan dari A ke B, dari B ke A? Arahnya vektor itu. Jadi vektor yang menentukan vektor adalah nilai dan arah. Punya nilai panjang, kalau panjang saja namanya skalar. Tapi saat kita punya membuat arah perpindahan ini namanya. Saya pindah dari A ke B. Maka itu yang namanya vektor. Ada arahnya. Oke ya, jelas ya perbedaan vektor sama skalar ya. Ini sekilas saja mengulang. Kemudian yang namanya vektor. Kemarin beberapa nggak masuk ya. Nih, perhatikan. Nah, kita punya, saya nuliskan ini. A ke B. Ini 4 meter misal. Vektor AB. Kita bahasanya vektor. Vektor. Jadi arahnya kemana? Dilihat dari anak panahnya. Anak panahnya kemana sih? Jadi vektor AB dapat ditulis penulisannya ini dengan 2 huruf besar AB, anak panahnya menuju B. Kemudian kalau misalkan ini saya sebut vektor A, pakai huruf kecil A, kecil, tanda panah di atas. Oke, penulisan vektor. Jadi vektor penulisannya ada 2, dengan huruf kapital 2, dengan huruf kecil 1. A ke B, arahnya A ke B. A adalah pangkal vektor. B adalah ujung vektor. Oke. Oke. Kemudian besar vektor AB. Besar vektor AB penulisannya AB pakai tanda lurus 2 ya. AB ataupun A. Berapa? Di sini 4. Besar atau panjang vektor. Gitu ya. Belum. 11 atau 2 ya? Ini. Oke, dari sini untuk vektor, sekilas tentang vektor, materi lengkapnya sudah saya share. Sepertinya ini. Ada pertanyaan untuk vektor? Oke ya. Jadi vektor penulisan ada 2 macam dengan 2 huruf. Kapital AB dengan tanda anak panah di atas. Kalau 1 huruf pakai huruf kecil, ya tanda panah di atas. Kemudian besar vektor dengan garis 2. Nah, kalau sering disebut, kalau di matrik kalian namanya determinan, tapi kalau di vektor namanya besar vektor. Oke, jelas? Ditulis benar. Yang di rumah, kalau di rumah juga sama ya. Kalau perlu dicatat, dicatat. Ada Alsa, Anggi, Arafi Angati, Celia, Dewi, Isti.
Boleh pegang HP ya kalian. Materi yang sudah di-share ada, kalau kalian belum ngeprint kan ada di HP. Jadi silakan dibuka nggak apa-apa. Asal jangan buat WA-an ya. Yang saya lagi di kelas nih. Cukup ya. Kita lanjutkan cara menyatakan vektor. Kita bahas vektor. Vektor ada kalau tergambar pada koordinat kartesius. Ini ada, kalian masih ingat nggak koordinat kartesius? Ini aja ya, tengah lah. Ini kelihatan. Kelihatan nggak? Ada vektor ini ya, vektor misal vektor A, itu A ya. Oke, A, vektor A, ini titik O, 0,0, koordinatnya A1, A2, dari sini A1 ya, ini A2. Sekilas gini, kalau kalian masih bingung, nggak ingat untuk koordinat kartesius, saya buat ini titik A, misal kurang gede. Ini titik A, 3,2. Sini berapa? X, ini Y. Koordinat itu ada X, Y. Jadi sini berapa? 3. Sini? Oke, yuk. Oke, terima kasih. Coba tadi. Jelas ya, 3 sama 2. Ini koordinat kartesius. Nah, ini pakai simbol. Awalnya di sini, kalian perhatikan di sini dulu. Vektor di sini karena pangkalnya O, saya sebut aja O, ujungnya A. Vektor OA. Tak simbolkan A kecil. Maka vektor A. Kalau kalian nulisnya dengan satu huruf, kalau dua huruf OA, kalau satu huruf simbolkan A. Menyatakan vektor ada 3 macam, dengan vektor baris, vektor kolom, sama vektor komponen. Vektor baris, kalian ingat di pelajaran sebelumnya matriks baris. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, barisnya yang mana? Ada berapa baris? 2. Berarti baris ya, sini ya. Baris ya. Mulai vektor baris. Vektor baris dari OA. Menuliskannya. Gimana? Koordinatnya aja. A1, A2. Baris. Tanda kurung. Kemudian vektor kolom. OA, vektor kolom. Kolomnya ada? Kolom berarti yang ke bawah ya. Ada 3, berarti nulisnya ke bawah. A1, A2. Kemudian vektor basis atau vektor komponen.
komponen di sini adalah di sini pakai sumbu X, sumbu Y. Komponen X, komponen Y. Komponen X pakai simbol I, komponen Y pakai simbol J. Apa hanya di dua sumbu? Tidak. Nanti kalian belajar di 3 sumbu. Ada sumbu E, Y, Z. Komponennya ya ada 3, I, J, K. Karena kita belajar di 2 sumbu dulu. Vektor komponen dari AO. A. Ya. Komponen X, ini kan X, Y. Komponen X itu A1. I pakai garis atas tanpa panah ya. Ditambah komponen 2 J. Gitu ya. Jadi ada 2 I sama C. Oke, untuk selanjutnya, untuk contohnya ini. Kalau materi AO yang ini, OA, kita buat menjadi yang kita nyatakan dengan vektor baris. Nulisnya gimana? Ada ini. Ini berarti 3, 2. Kalau nulis vektor kolom dalam bentuk vektor kolom berapa? 3, 2. Bawah ya. Kalau ada ditanya vektor basis 3 I ditambah B. Dan gitu toh. I plus C. Dan di rumah general nggak nih? Bisa, Pak. Yang di rumah berarti kedengaran enggak? Kedengeran, Pak. Mas, kedengaran saya. Terus wifi-nya agak trouble. Oke, Alsa, kedengaran nggak Alsa? Kedengeran, Pak.
Yuk, terima kasih. Oke. Dilengkapi ya itu sekaligus contohnya. Saatnya jual ketiga dimulai. Saya 9 belas. Sinyal itu. Kendala sinyal nih. Oke, kita lanjutkan ya. Ada sekali lagi sebelum kita Udah, cukup. Apa ya? Kita menuju ke besar vektor. Jadi kalau vektor tadi ya, vektor A ini, vektor A berarti vektor A1, A2 di pangkal 0,0 ya. Maka besar vektor atau panjang vektor OA ditulis dengan simbol OA E2 ataupun A. Ini gimana rumusnya? Akar dari A1 aksen ditambah A2 aksen. Kalian nggak usah bingung apa indeks A1, A2 aksen. Yang penting di akar kemudian di kuadratan. Kuadrat jumlah kuadrat jumlah. Kemudian ke contoh tadi yang sudah kalian tulis. OA itu 3,2. Besar OA akar dari sini kan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat dan ditambah 4 kuadrat 2 kuadrat 4 ya. Akar 13. Jadi panjangnya atau besarnya adalah akar 13. Itu toh untuk besar. Itu kalau melewati
titik pusat ya. Tunggu koordinat 0,0 ini. Direkam dulu. Nanti kita kalau tidak melalui 0,0 gimana? Gambar setelah ini. Yang di rumah silakan kalau mau mencatat ya. Kita lanjutkan ya. Kita ke kalau nanti ini kan kalau melewati titik pangkal ya, kalau kita melewati titik tidak melewati titik pangkal, titik A, B-nya tidak di pangkal, A-nya tidak di pangkal. Di titik 0,0 diperhatikan. A1,A2 0 Y. Kemudian B-nya itu B1, B2. AB vektor AB maka besar vektor AB koordinatnya A1, A2, koordinatnya B1, B2. Besar vektor AB besarnya akar dari komponen AB
berarti B1 kurangi A1 kuadrat ditambah B2 kurangi A2 kuadrat. Jadi komponen X kurangi komponen X, komponen Y kurangi dengan komponen Y. Ini. Kemudian contoh penggunaannya gimana? Misal titik A 3,2, titik B 5,1, maka besar vektor AB berapa? AB besar ya, besar. Akar dari 5 kurangi 3 kuadrat ditambah 1 tuh kurangi 2 kuadrat. Akar dari 2 ya, kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Akar kalau positif tanpa huruf 4 ditambah akar 5. akarnya adalah akar 5 atau panjangnya sama dengan akar 5. Oke. Pengurahannya gimana? Oh, kalian lihat ini, perhatikan gini. Untuk mengingatnya, ini kan pangkal, ini ujungnya. Ini ujung dikurangi pangkal, komponen ujung dikurangi pangkal. Ingatnya itu. Walaupun dikuadratkan, nanti dikuadratkan hasilnya sama, tapi secara teoritis B-nya dulu A, B. Ingatnya ini A, B berarti mulai dari B. Itu A, B. Oh, lihat B-nya 5. Jadi langsung lihat ke B. Itu ya cara mengingatnya gitu. Oke, dilengkapi kodenya di 5 sama ya. Kalau tidak melewati titik 0,0. Ini mata terbiasa. Ini tadi.
Kita lanjutkan lagi. Rambut ya. Selanjutnya adalah kesamaan dua vektor. Seperti di materi yang sudah saya lihat, Anda baca dulu untuk kesamaan dua vektor. Dibaca dulu untuk kesamaan dua vektor. Vektor dikatakan sama jika keduanya memiliki besar dan arah yang sama. Jadi mempunyai besar dan arah yang sama. Kalau pada geometris ya, geometris besar itu panjang dengan panjang yang sama dan arah yang sama. Jadi, besar yang sama dan arah yang sama, panjang yang sama dengan arah yang sama. Itu vektor, dua vektor dikatakan sama. Kemudian, kalau contohnya jadi susah ya, kita persingkat ini. Kesamaan dua vektor dicontoh kesamaan dua vektor. Tak permudah. Bisa diketahui vektor A B sama dengan 3E kurangi 2D. Jika vektor A sama dengan vektor B, itu tulisannya apa? Ya, jika vektor A sama dengan vektor B, tentukan nilai
M dan N-nya. Dua vektor dikatakan sama kalau memiliki besar atau panjang atau nilai dan arah yang sama. Jadi dua-duanya sama persis aslinya. Di sini saya nulis dengan vektor komponen ya. M adalah komponen dari X, N adalah komponen dari Y. Karena sama, maka komponennya juga harus sama. Komponen pada B, komponen X berapa? 3. Komponen Y pada vektor B berapa? 2. Negatif 2. Jadi karena vektor A sama dengan vektor B, maka M-nya berapa? M itu siapa? Komponen dari X. Berarti komponen dari X di B juga sama. Berapa? 3. M-nya berarti N-nya sama dengan berapa? 2. Komponen Y. N itu komponen dari Y. Nah, komponen dari Y di B siapa? Min 2. Maka M-nya 3, N-nya sama dengan negatif. Jadi sesuai dengan komponennya. Atau paling gampang gini. Kalau kalian lebih kesulitan, gampangnya gini. Vektor A itu MI plus NJ. Vektor B 3I kurangi 2J. Karena sama, yang sama mana? Ini. Yang sama mana? Ini. Berarti M-nya sama dengan 3, N sama dengan negatif 2. Udah selesai. Gampang kan? Jadi lebih mudah daripada matrik. Kalau matrik kan ada kolomnya banyak, kaliannya juga banyak. Kalau ini ya, kalau komponen biasanya dibuat dalam vektor kali. Gitu. Silakan ditulis dulu. Nanti kita bahas di contoh yang sudah saya ada. Yang di rumah ditulis ya. Ya, Pak. Kesamaan matrik. Judulnya, kalian lihat di materi yang kesamaan matrik.
Sudah? Hapus ya. Kita bahas yang ada di contoh yang sudah saya share. Ini agak sedikit ada tambahannya ya. Jadi ada sedikit. Sebenarnya mudah tapi saya jelaskan dulu. Nah, di situ yang diketahui vektor apa yang diketahui? Vektor apa? O apa? M pakai kurung nggak? M min N I terus tambah kurung apa? 2M min N sini kemudian vektor biasa U sama V kalau U ya kan itu V naki ditambah 3D yang ditanyakan hanya M-nya berapa N-nya berapa gitu kan kayak tadi nih bentuk ini berarti yang sama mana komponen I ini kan berarti N min N sama dengan kan samanya berapa nah kemudian kesamaan lagi mana apa itu yang U 2 N dikurangi N samanya dengan 3 untuk mencari M dan N gimana dulu dengan eliminasi kan sudah ada yang sama ya kita eliminasi N artinya 2 N yang dieliminasi dikurangi M dikurangi 2M M dikurangi 2M min N dikurangi min N hilang ya sama dengan 6 dikurangi 3 ini berapa min N M nya saja berapa min 3 M nya sudah ketemu min 3 sekarang kita mau mencari N dengan cara mensubstitusi N sama dengan min 3 disubstitusi ke salah satu persamaan. Substitusi itu masukkan ya. Masukkan M min N sama dengan 6. Menggantikan. Diganti min 3 dikurangi N sama dengan dipindah min N sama dengan 6 ditambah plus ini kan ke min N sama dengan N-nya saja dengan jadi M-nya sama dengan min 3 N-nya sama dengan min 3 ini yang agak susah kenapa karena materinya gabung dengan materi menyelesaikan sistem persamaan dua variabel jadi kalian harus ingat paling gampang itu eliminasi harus diingat metode eliminasi biasanya dari itu ada yang diringkat ya yang di buku yang sudah saya share yang masa ringkat karena saya anggap kalian sudah niat eliminasi tapi lengkapnya ini jadi ini nanti
dilengkapi aja yang kemarin sudah kalian tulis. Yang kurang kan ini di bagian ini kayaknya tak singkat, nggak tak tuliskan kayaknya. Ingatnya itu mas saya langsung tak potong di sini. N sama dengan 3 maka N-nya sama dengan 9. Kayaknya itu nulisnya. Itu ya. Jadi bagian substitusi M dan dan kita tulis lengkap aja yang kemarin karena kita bahas materi yang sudah ada. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke, maaf. Kenapa kita singkat ya? Sebenarnya masih ada satu lagi ya, kurang satu lagi pembahasannya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian kalau masih ada yang bingung, tinggal chat aja nggak masalah ya. Kalian WA saya bisa nggak masalah. Atau kita chat di tim di grup juga nggak apa-apa. Beberapa ada yang sering chat ya. Yang chat Pak gimana yang ini nggak masalah karena kita ya masih pembelajaran kan masih terbatas ya. Jadi kalian silakan kalau ada kesulitan tinggal WA saja ataupun di grup tim itu ya. Jelas ya semuanya ya. Oke, sekali lagi untuk yang materi kesamaan untuk khusus soal ini nanti berkaitan dengan eliminasi. Kalian baca lagi untuk cara mengeliminasi. Seringnya itu yang paling susah ya, ada eliminasinya. Itu terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Nanti selanjutnya kalau PTM kalian yang nggak berangkat di rumah tetap ikon, insya Allah masih tetap kelihatan ya di rumah di HP. Kemudian yang berangkat kita belajar di sini bareng. Kalau sekali lagi kalau ada kekurangan belasan tinggal ngomong aja tunjuk jari. Pak saya mau tanya nggak apa-apa. Itu ya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. Itu ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.